Engkaulah yang dapat menyelamatkan bangsa kami. Hanya Engkaulah yang dapat menyelamatkan kami. Tidak ada yang lain Tuhan. Kami tidak mungkin bisa bergantung kepada apapun. Karena kami tahu Engkau berdaulat atas bangsa dan negara kami. Engkau berdaulat atas hidup kami. Kami bersyukur untuk semua dan semuanya ini. Saat ini ya Tuhan, kami datang di hadapan-Mu, kami butuh firman-Mu untuk mendasari kehidupan kami hari ini. Supaya apapun yang Kau izinkan terjadi, kami percaya bahwa Engkau sudah merencanakan yang sangat baik atas keluarga kami, pribadi kami, dan bangsa kami. Terima kasih untuk semua dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, kita akan baca sama-sama mengenai cerita saya percaya tentang janda di Sarfat. Saudara pasti sudah banyak mendengar ceritanya, tapi saya ingin untuk baca bersama-sama di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-7 dikatakan begini. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Saudara, kita melihat apa yang dialami oleh Elia pada saat itu. Tuhan menyuruhkan Elia itu untuk pergi ke Sungai Kerit dan dipeliharakan selama itu di sana. Nah, sekarang kita belajar untuk mengerti skenarionya Tuhan, untuk mengerti apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Saudara, kalau saudara memakai suatu kacamata yang mengatakan begini, kenapa sih kok mesti airnya kering? Kenapa sih? Kan Tuhan sendiri yang nyuruh Elia ini untuk pergi ke Sungai Kerit. Dikasih makan sama burung. Kenapa? Kok tiba-tiba akhirnya sungainya bisa kering? Kalau Tuhan mau, sungai itu bisa tidak kering gitu, bisa enggak sebenarnya? Bisa kan? Tapi kenapa seolah-olah Tuhan itu izinkan semuanya ini? Saudara harus tahu bahwa mau tidak mau hukum alam itu berlaku. Dan mau tidak mau Tuhan itu harus berada pada posisi keadilan. Jadi kalau Tuhan mau bisa aja. Semua kalau Tuhan mau bisa aja. Suatu saat saya pernah berpikir begini, ya Tuhan, kalau dipikir-pikir manusia-manusia yang seperti ini kok yo tetap mau kasihi. Ya. Nah sekarang dengan keadaan seperti ini, makanya malaikat itu iri. Malaikat apa yang iri? Lucifer. Lucifer tuh iri banget sama siapa? Sama manusia. Karena dia mengatakan begini, aku yang berdosa dibuang. Manusia berdosa setiap kali diampuni. Jadi kan ada roh irinya, memang dasarnya Lucifer itu pengennya selalu menang. Ya. Makanya dia selalu yang nomor satu dimusuhi siapa? Manusia. Karena dia sangat mengatakan begini. Kenapa sih kalau manusia itu berkali-kali berbuat dosa? Coba saudara lihat itu bangsa Israel. Saya kadang-kadang kalau baca tentang kehidupan bangsa Israel, tentang raja-raja, saya rada gemes. Aduh kayak gini. Tapi Ahab itu jahatnya kayak apa? Tapi setiap kali dia minta ampun sama Tuhan, diampuni lagi. Nah yang begitu itu Lucifer gak bisa terima. Tapi satu perkara kita tahu, mau tidak mau Tuhan itu tetap ada di dalam keadilannya. Ya. Jadi kalau kita tahu bahwa di sini walaupun Tuhan sendiri yang menyuruhkan Elia ini pergi ke Sungai Kerit, tapi akhirnya lalu kering airnya. Ya. Elia enggak ngomongin Tuhan, kenapa sih engkau suruh aku sendiri? Kenapa sih aku harus ngalami seperti ini? Enggak. Dia mengerti, oh ini air kering. Terus apa yang harus terjadi? Menantikan firman Tuhan. Nextnya apa Tuhan? Nah, kita harus belajar sungguh-sungguh hari-hari ini. Kalau kita menghadapi sesuatu,
Tuhan, Engkau punya rencana apa? Next-nya apa saat ini? Next-nya apa? Saat ini kalau saudara melihat akan keadaan yang terjadi pandemi ini, kita harus benar-benar mengatakan Tuhan, next-nya apa? Sesudah ini apa yang kau akan kerjakan buat bangsa kita? Yesaya 60 akan terjadi. Amin. Ini yang harus kita katakan di dalam kehidupan kita dengan deklarasi. Next-nya apa Tuhan sesudah ini? Nah, lalu dikatakan ayat 8, maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Elia enggak marah-marah. Elia enggak merasakan kenapa mesti harus terjadi. Tapi dia next-nya apa Tuhan? Sesudah ini, oh kamu udah selesai di sini. Kamu pergi. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Nah, saudara, ini perintahnya agak tidak cocok dengan hatinya Elia. Ya, karena Sidon itu tempatnya papanya Isabel. Raja Sidon itu papanya Ratu Isabel. Isabel itu istrinya Ahab. Isabel sangat benci sekali sama Elia. Tambah-tambah dia disuruh ke sana. Wow, ini kayak kambing mendekati mulutnya singa. Pasti diterkam. Kalau Raja Sidon itu tahu dan memberitahukan pada anaknya, kamu kan benci sama Elia tuh, Elia ada di daerah saya tuh. Mau tak tangkap ya tak kasihkan kamu. Mau apa? Seolah-olah kok sepertinya aku dimasukkan dalam suatu perangkap. Tapi kita lihat sesudah itu ia bersiap dan pergi ke Sarfat. Saudara belajar saat-saat ini apapun yang Tuhan perintahkan. Ya, seolah-olah kok begini ya. Tidak apa-apa, jalani aja. Saat-saat ini misalnya saudara tidak tahu apa yang harus dilakukan, makanya nunggu apa yang Tuhan perintahkan. Next-nya apa Tuhan dengan kejadian ini. Jalani aja. Seolah-olah masa sih harus begini. Tidak apa-apa, jalani aja. Dan kita percaya Tuhan akan buat jalan dalam hidup saudara. Seperti Elia ini. Disuruh ke Sarfat. Wong Tuhan kalau kau kasih makan aku kan bisa. Kenapa janda kau suruh kasih makan saya. Janda kalau di sana itu harusnya ditunjang sama pemerintah harusnya. Kok malah kita minta makan sama janda. Seolah-olah aduh Tuhan rasanya kok gak mungkin. Aku sudah kau bawa ke daerah Sidon. Tempatnya anak papanya musuhnya saya yang mau bunuh saya. Sekarang malahan aku kok suruh dikasih makan sama janda. Rasanya semuanya itu menurut perhitungan gak mungkin lah. Ya, gak cocok nama kita. Ya, perhitungan matematika gak cocok. Tapi belajar apapun yang Tuhan perintahkan lakukan. Ya. Ada beberapa orang yang mengatakan begini, ngapain sih pakai doa keliling, sembahyang di rumah juga kan bisa. Banyak orang yang seperti itu. Tapi saya mau katakan kepada saudara, belajar mentaati apa yang Tuhan perintahkan. Amin. Itu bagian kita. Selanjutnya itu bagian Tuhan. Gak perlu kita mengerti apa yang Tuhan sedang lakukan. Tapi satu perkara kita tahu, pekerjaannya selalu sempurna. Amin. Kalau Tuhan mau menyelamatkan manusia, kenapa sih mesti Tuhan itu mati di atas kayu salib gitu loh. Ya kan? Dalam satu perkataan aja Tuhan sudah bisa. Langit bumi dengan perkataannya saja sudah bisa terjadi. Kenapa mesti Tuhan Yesus itu harus mati di atas kayu salib? Karena keadilan. Ya, harus ada korban. Ya, saudara. Jadi ini skenarionya yang sudah diatur. Jadi kita harus tahu. Ya, hari-hari di mana sebentar lagi kita akan memperingati betapa kasih Tuhan yang sungguh amat luar biasa menyerahkan anaknya yang tunggal. Dan saat-saat saudara mulai baca saat-saat ini tentang penderitaannya Tuhan.
Saya itu kalau sudah baca begini, betul-betul saya merasakan Tuhan, tidak ada orang seperti Engkau. Dikhianati sama murid yang Dia kasihi. Tapi tetap waktu perjamuan malam, Yudas tetap ada. Kalau kita lihat musuh kita di depan gemes ya. Selah gitu ya. Tapi Tuhan itu sampai seperti itu. Ya. Ngelihat dia dalam keadaan ditangkap. Murid-muridnya semuanya pergi. Nah yang seperti itu. Kadang-kadang aduh kok sampai enggak mau untuk bersama-sama dengan Tuhan. Tuhannya bergumul dalam doa, mereka tidur. Tapi tetap dia jalani hari-hari bersama dengan Bapaknya. Saya berdoa hari-hari yang seperti ini kita tetap katakan Tuhan, sekalipun keadaan ekonomi seperti ini, sekalipun kita persekutuan yang gede tidak bisa dilakukan. Loh kadang-kadang saya tuh sedih sekali, aduh Tuhan, ya, kapan kita itu bisa seperti kemarin-kemarin ini. Tapi belajar dan belajar dan belajar. Saat ini kita lakukan ini, kita masih bersyukur kita masih bisa untuk lakukan ini. Amin. Kita masih bisa dengan adanya multimedia yang luar biasa. Membuat kita bisa streaming. Kita bisa banyak mendengar akan semua berita-berita yang positif. Amin. Yang menguatkan saudara dan saya. Jadi kita lihat dikatakan Elia benar-benar melakukan bagiannya sampai tuntas. Lalu dia dikatakan setelah itu ketemu dengan janda. Lalu janda itu cobalah ambilkan juga saya air. Sedangkan saat itu gak ada air loh. Lagi air itu lagi susah, kekeringan. Sungai Keret aja sampai kering ya. Tapi dia minta air. Bukan mintanya itu bukan secangkir, sekendi. Saudara tahu, sekendi itu banyak. Dikatakan, coba ambilkan bagiku sedikit air dalam kendi. Lah sedikit air. Gak mungkin kan masukkan di kendi itu airnya cuma sedikit. Mintanya sekendi. Ya. Tapi dia percaya, ingin ngetes sampai di mana perempuan ini punya iman. Dikasih. Lalu dia minta roti lagi. Ya. Lalu perempuan itu mengatakan, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun. Ya. Kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya maka kami akan mati. Tidak ada lagi. Tapi dia percaya kepada firman Tuhan. Jangan takut pulang, buat seperti yang kau katakan. Tetapi buat lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawa kepadamu, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakku. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas bumi. Ini wanita percaya. Saudara, percayalah, multiple money akan terjadi buat saudara. Pasti. Ya. Rasanya nanti kamu makan hari-hari ini mungkin penghasilan kurang. Tapi kok enggak habis-habis ya. Multiple money akan terjadi. Amin. Gak usah takut. Ya. Burung di udara dikasih makan. Masakan sih saudara dan saya tidak dikasih makan. Amin. Tuhan sanggup membuat multiplikasi dalam keuangan kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Yuk kita mulai berdoa. Kita percaya ada perkara yang ajaib yang bakal terjadi buat
bangsa dan negara kita, buat kita semua ya yang ada di tempat ini dan yang mau mendengar akan streaming pada pagi hari ini. Kita bersatu hati saat ini. Bapa, saat ini kami datang di hadapan-Mu, kami mendengar akan firman-Mu, keajaiban-Mu, ketaatan yang dilakukan oleh Elia. Apapun yang terjadi tidak cocok dengan hatinya, tetap melakukan bagiannya. Buat kami berbuat seperti itu Tuhan. Kami percaya multiple money akan terjadi dalam hidup kami. Sehingga kami tidak akan kekurangan pada masa-masa seperti ini. Terima kasih untuk kasih setiamu Bapa. Saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa saat ini tetap buat bangsa dan negara kami. Kami tetap Tuhan akan mendukung Bapak Presiden kami Tuhan, Bapak Joko Widodo. Berikan ketutup bungkus dalam kuasa darah-Mu. Hikmat, marifat, kebijaksanaan yang penuh Kau berikan untuk Bapak Presiden kami Tuhan. Sehingga Bapak Presiden kami dapat mengambil keputusan-keputusan. Kirimkan malaikat-malaikat penasehat untuk dapat memberi nasihat yang sungguh-sungguh brilian. Tidak mendengar akan yang lain, tapi mendengar suara yang berasal daripada-Mu. Kami berdoa, biarlah semua orang-orang yang menjadi kepercayaannya memberi nasihat yang benar, yang seperti malaikat-malaikat memberikan suatu kabar sukacita. Terima kasih untuk kasih setiamu ya Tuhan. Kami percaya Engkau akan berikan otoritas yang luar biasa untuk mengentaskan keadaan bangsa dan negara kami. Bapak, kami sangat percaya sebentar lagi pengorbanan-Mu kami peringati Tuhan. Sebagaimana Engkau membuat kemenangan telak terhadap semua musuh-musuh-Mu, kami sangat percaya Engkau akan lakukan yang sama untuk bangsa dan negara kami. Kemenangan telak akan terjadi buat bangsa dan negara kami, buat seluruh dunia ini. Terima kasih Bapak, Engkau sanggup mengirimkan akan malaikat peperangan untuk menghancurkan, menghajar habis, menghardik semua virus-virus yang ada di seluruh bumi Indonesia ini. Terima kasih Bapak, sehingga ekonomi akan berjalan seperti biasa. Anak-anak sekolah biasa, sekolah akan dilakukan. Demikian juga semua kantor-kantor akan dibuka. Semua usaha akan berjalan seperti semula. Kami sangat percaya Tuhan, akan terjadi perkara yang luar biasa. Tuayan akan terjadi. Terima kasih untuk kasih setiamu. Kami percaya Tuhan rumah sakit akan kosong dengan COVID Tuhan. Dan tidak ada yang dirawat lagi karena semuanya sudah disembuhkan oleh darah Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami tetap terus berdoa untuk setiap para medis untuk melakukan bagiannya. Beri kekuatan kesehatan yang sempurna. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Roh Kudus. Kami tetap percaya bahwa Engkau punya kedaulatan atas bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih dan terima kasih. Sebentar kalau kami akan bekerja, kami percaya bahwa Engkau menyertai kami dimanapun juga kami berada, apapun juga yang kami kerjakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari masuk dalam pengurapan. Tuhan, saat ini kami membutuhkan pengurapan yang daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, pengurapan 10 lapis terjadi atas hidup kami dan keluarga kami. Buat mata kami terus tertuju kepada-Mu, telinga kami mendengar akan apa yang Engkau mau saja ya Tuhan. Engkau yang akan berikan kami filter untuk kami mendengar yang benar. Dalam nama Tuhan Yesus, biar bibir mulut kami ada bibir mulut yang diurapi untuk mengucapkan perkara-perkara yang luar biasa. Hati kami biar melekat kepada-Mu ya Tuhan. Semua ketegar-tegukan kami, kebodohan kami, kekhawatiran kami,
Biarlah jiwa kami dikuasai oleh Roh-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tangan kami Tuhan. Biar merupakan tangan yang diurapi. Tangan yang siap menerima berkat dan jatah kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kaki kami berjalan pada jalan yang sudah Engkau tentukan. Sampai hari ini Tuhan, kami menyelesaikan semua pekerjaan kami bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Roh Kudus. Kami akan melakukan semua pekerjaan kami hari ini bersama dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati saudara semuanya.